Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahaskan beberapa soal yang mirip dengan SBMPTN atau UTBK nanti dengan menyaksikan cara yang alternatif, cara yang saya berikan. Siapa tahu bisa menambah wawasan saat mengerjakan tes UTBK nanti. Katakanlah model soal nomor 1 ini, kalau saya kalikan aja X kuadrat gitu ya, gampang. Berarti X kuadrat ditambah 6X ditambah 9, 0 kali X kuadrat ya 0 ya. Kemudian pecahan kuadrat identik dengan pemfaktoran gitu ya. Pemfaktoran. X plus 3 sama dengan 0. Maka kita dapat X sama dengan negatif 3 kembar. Ya, kembar. Maka berapakah nilai 3 per X? Nah, substitusi saja X-nya dengan min 3. Nah, hasilnya adalah min 1. Ya, seperti ini. Oke. Mudah? Mudah ya. Oke. Selanjutnya, nomor 2. Kalau soal seperti ini, maka biasanya orang mendefinisikan harga mutlak ini dulu. Berarti ini adalah 4X, definisinya adalah kurang dari 13, tapi lebih dari negatif 13. Definisinya seperti itu. Kemudian masing-masing ruas kita tambah 5 nih. Ini tambah 5 berarti negatif 8. Gitu ya. Ini 4X. Oke. Ini ditambah 5 berarti 18. Oke. Semua saya bagi 4. Berarti ini adalah min 2 gitu ya. Ini X, ini dibagi 4 berarti 9 per 2. Oke. Sekarang pilihan X ini tidak ada. Salah ini. Ini salah. Gitu ya. Kalau 2X berarti semua saya kalikan 2. Kalikan 2, oh ini salah, harusnya min 4. Kalau ini saya kalikan 4, 4 berarti ini min 8, benar. Tapi ini kalikan 4, harusnya 18. Nah, maka coba lihat kalau dikalikan 6. Dikalikan 6, berarti ini negatif 12. Ini adalah 6X. Ini 9 per 2 kali 6 berarti 27. Nah, seperti ini pilihannya. Ya, oke, gampang. Nomor 3. Oke, nomor 3. Dan nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, nomor 3. Lihat, suatu ukuran televisi, ini ilmu buat kita ya. TV itu ukuran insinya, ya, beli TV 60 inci sebagainya, itu adalah diagonalnya sebenarnya. Panjangnya itu diagonalnya. Ukuran TV itu diagonalnya. Ya. Oke, kalau beli TV 30 inci berarti diagonalnya itu panjangnya 30 inci. Gitu ya. Nah, kalau TV ini, TV konvensional itu 4:3. Kalau HD kan 16:9 ya. 16:9 ya kalau HD. Ini 4:3. Oke. Maka kalau perbandingan begini, biasanya orang memakai eh, proporsi. Misalkan ini adalah 4N, ini 3N. Nah gitu. Jadi artinya 4 bagian, 3 bagian. 4 porsi, 3 porsi. Maka secara Pitagoras, ini adalah mestinya 5 porsi. Nah, 5 porsi. Nah, kalau 5 porsi itu senilai 30, berarti satu porsinya itu 6 inci. Gitu ya. Oke, maka panjang TV-nya berapa? Berarti kali 6. N-nya kan 6 ya. Berarti ini adalah 24 inci. Gitu ya. Nah, oke, terjawab ya. Terjawab. Oke, nomor 4. Lihat nomor 4. Jumlah 101. Nah, ini nih. Jumlah 101 bilangan genap berurutan. Lihat, katakanlah kalau genapnya itu adalah 2, 4, 6. Misal ya, misalnya ini. Coba lihat bedanya itu selalu 2. Bedanya selalu 2 berurutan ya. Maka beda dari ini sudah ketemu sebenarnya. Bedanya adalah 2. Nah, sekarang 101 bilangan genap jumlahnya ini. Nah, berarti ini kan bentuk aritmatika. Berarti S 101 gitu ya. Itu sama dengan rumusnya berarti setengah
kali 101 gitu ya. 2A, A-nya belum tahu, kita mulainya dari berapa belum tahu gitu ya. Ditambah N-1, oh berarti 100. Kali bedanya adalah 2. Nah, nilainya itu adalah 13.130. Angka cantik sekali gitu ya. Ini 101 per 2 ya. Ini 2A ditambah 200. Ayo kita sederhanakan. Ini adalah 13 0 gitu ya. Ini adalah 101A. Ini adalah berarti ini coret sini 100. Berarti ini 101, 2. Berarti 101A sama dengan dikurangi. Gitu ya, berarti berapa nih? Kalau dikurangi berapa ya ini? 10, berarti ini kurangi dari belakang aja. 0 kurangi 0, 0. 3 kurangi 0 adalah 3. 1 dikurangi 0, 1 kurangi 1 itu 0. 13 kurangi 10 adalah 3. Oke, berarti A sama dengan, berarti 3030 dibagi 101. A-nya dapat tuh, berapa? 30. Ya, A-nya dapat 30. Oke, A-nya 30. Yang ditanyakan jumlah 3 bilangan terkecil pertama dari deret itu. Berarti 30, 32, 34. 30 ini berarti 90, ditambah 2 tambah 4 berarti 6. 96. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Ya, nomor 5. Kayak apa kalau masalah seperti ini? Coba lihat, kalau masalah seperti ini menyelesaikannya seperti apa. Maka kita bisa membongkar, coba ini, fungsi fx sama dengan x kali a, x min a kali x min b. A, b, dan x itu bilangan real, artinya ini fungsi real ya. A-nya kurang dari b. Pernyataan berikut yang benar yang mana? Oke, maka sebenarnya kita bisa menggambar model grafiknya. Lihat, A sama B seperti ini, itu berarti A sama B berfungsi sebagai titik potong sumbunya. Oke, maka ada beberapa kemungkinan. Karena A kurang dari B, berarti A-nya sebelah kiri. A-nya sebelah kiri. Ini B-nya sebelah kanan. Oke, kita nggak tahu ada ke atas atau ke bawah, tapi lihat. Ini fx, kalau dibongkar, itu sama dengan x kuadrat, gitu ya. Min A tambah B, x, gitu ya. Plus A kali B. Lihat, ini adalah positif. Kalau positif berarti grafik menghadap ke atas. Fix itu. Nah, sudah kan? Sudah yakin gambar ke atas. Maka di rentang A sampai B, ini kurva itu bernilai negatif. Ini, dia. Di rentang kurva A sampai positif. Nah, ini salah. Ini salah. Gitu ya. Untuk A kurang dari, untuk X kurang dari A, berarti sebelah sini, gitu ya, sebelah sini. Fx kurang dari 0. Salah. Grafiknya di atas ini. Ini salah. Dia. Untuk X lebih dari B yang di sini, Fx kurang dari 0 juga. Salah. Padahal ini grafiknya di atas. Dia. Berarti salah. Untuk X kurang dari B, berarti ke sana, gitu ya. Ini ke sana. Fx kurang dari 0. Belum tentu. Kalau sampai A, memang kurang dari 0. Setelah lewat sana kurang dari A, ini lebih dari 0. Berarti pernyataan ini juga salah. Satu-satunya benar adalah ini. Ya. Seperti itu menganalisisnya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 6 seperti apa. Matriks ya. Matriks ya. Lihat, berarti kita harus mencari, karena berkaitan determinan itu harus matriks persegi. Matriks persegi ini bukan matriks persegi, maka kita harus cari A kali B transpos dulu. A kali B transpos dulu. Oke, lihat, berarti ini adalah 1, 0, min 1, min 1, 0, 0. Kali B transpos, ingat, baris jadi kolom. Baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. Tinggal ngalikan. Biasa ini sudah. Bisa ngalikan?
Oke. 2, 0, 0 berarti 2. Oke. 0, 0, 1. Oke, 1 ya. Min 2, 0, 0 berarti min 2. Ya, oke. 0, 0, 0. Oke. Lumayan 0, 0, 0. Sudah ketahuan berarti determinan dari A kali B transpose itu sama dengan determinan matrik ini. 0 dikurang min 2 berarti 2. Informasi. Ya. Sekarang ini ada persamaan begini. Berarti determinan dari A kali B transpose sama dengan K kali determinan C inverse. Nah, C sudah persegi. C inverse berarti sama dengan ini 2 ya. Ini K, ini sama dengan 1 per determinan C. Ini ingat hukum ini ya. Determinan C udah gampang. Berapa ini? 6 dikurangi 2 berarti 4. Berarti 2 sama dengan K kali 1/4. Maka K sama dengan semua kali 4 ada 8. Seperti itu. Ya. Oke, semoga bisa diterima ini. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7. Ya. Hapus dulu. Nah, sekarang diketahui bilangan A itu lebih dari sama dengan B. Memenuhi persamaan seperti ini. Ya. Sementara AB adalah 3. A dikurangi B berapa gitu ya. Maka karena A lebih dari B atau sama dengan, maka A dikurangi B itu positif atau 0. Nah, itu harus tahu dah. Maka pilihannya, nggak ada yang negatif. Kalau ada negatif, jangan dipilih karena tidak masuk kriteria ini. Ya, oke. Saya bisa memulai dari katakanlah A dikurangi B itu sama dengan misalkan P. Maka saya bisa kuadratin dua-duanya itu. Saya kuadratin, gitu ya. Saya kuadratin. Ini menjadi A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat sama dengan B kuadrat. Ya, lihat A kuadrat tambah B kuadrat sudah ada informasi. 31. 2. A kali B sudah ada informasi. 3. Oke, nanti sama dengan B kuadrat. Tinggal ngitung. 31 dikurangi 6 sama dengan B kuadrat. Sekarang ini adalah 25 sama dengan B kuadrat. Mestinya B itu plus minus 5. Kan gitu ya. Tapi kita tadi udah tahu bahwasanya A dikurangi B yang nilainya P ini itu selalu positif atau 0 karena klausul ini. Maka yang diambil adalah P-nya 5. Seperti itu matematisnya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Ya, saya hapus dulu. Apa ini? Kelas 12Y terdiri dari 10 murid laki-laki dan ini kelas ada 10 laki-laki, ada 20 perempuan. Setengah dari jumlah murid laki-laki, itu berarti 5, dan setengah dari murid perempuan berarti ini 10 gitu ya. Itu rambutnya keriting. Nah, ini keriting. Oke. Nah, terus ini 10 ini keriting. Oke, keriting. Ini unik ya. Apabila seorang murid dipilih secara acak untuk mengerjakan soal. Nah, ini dari 30 dipilih secara acak. Berapakah peluang murid yang terpilih itu laki-laki atau berambut keriting, gitu ya, laki-laki atau berambut keriting. Maka sebenarnya kalau laki-laki kita simbolkan L, keriting kita simbolkan K, gitu ya, maka mestinya kita bicara himpunan laki-laki, gitu ya, atau keriting, nah, gitu ya. Maka hukum seperti ini itu bisa diperoleh dari begini. Ini sama dengan kalau jumlahnya ya, jumlah berarti n ya. Nah, himpunan begitu. Berarti jumlah banyak laki-laki ditambah jumlah banyaknya yang berambut keriting, gitu ya.
dikurangi gitu ya jumlah dari laki-laki dan keriting. Nah, ini ilmu himpunan ya. Oke. Maka lihatlah jumlah laki-lakinya 10. Oke. Jumlah yang keriting lihat nih 15. Nah, sudah. Sekarang jumlah laki-laki dan keriting itu 5. Nih. Maka ini jumlahnya adalah 20. Nah, maka kalau kita ingin mengambil semua laki-laki atau keriting itu ada 20 kemungkinan dari seluruh siswa 30. Maka peluang terambil laki-laki atau keriting itu berarti 20 dari 30 atau 2/3. Nah, seperti itu. Ya. Membahasnya seperti itu. Ilmu himpunan seperti ini ya. Penting banget. Harus ingat pelajaran SMP ini ya. Oke, nomor 9. Nomor 9. Oke. Nah, apa ini? Rata-rata sekelompok bilangan itu 40. Nah, sekelompok bilangan itu 40. Oke, berarti ini sekelompok bilangan, ini X1, X2, terus sampai Xn gitu ya. Itu rata-ratanya adalah 40. Tapi ternyata di dalam ini, gitu ya, di dalam ini, katakanlah ini ada bilangan Y ya, ada bilangan Y gitu ya. Ini sebenarnya 60, tapi terbaca 30 kan gitu ya. Makanya rata-ratanya 40 gitu ya. Nah, kalau ini Y-nya itu dikembalikan ke 60 gitu ya. Rata-rata yang benar adalah 41. Ini rata-rata ini pas salah gitu ya, ini yang benar itu 41 kan gitu ya. Yang ditanya banyak bilangan ini berapa? Banyak bilangan ini berapa? Maka sebutlah bilangan ini selain yang salah tadi itu jumlahnya adalah A gitu ya. Misalkan X1, X2 gitu ya, tambah X2 gitu ya, sampai Xn selain Y ini gitu, selain Y itu jumlahnya A. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Oke, A. Maka kondisi yang pertama ini tadi berarti A ditambah terbaca 30 kan? Terbaca 30. Nah, oke. Dibagi banyaknya bilangannya itu N gitu ya. Oke, N gitu ya. Itu rata-ratanya 40. Oke. Berarti di sini ada persamaan A ditambah 30 sama dengan 40 N. Nah, sekarang kalau dibenerin berarti yang selain yang salah tadi itu jumlahnya A ditambah yang salah tadi ternyata benernya adalah 60. Jumlah bilangan tetap sama N, rata-ratanya 41. Maka kalau disederhanakan berarti A ditambah 60 sama dengan 41 N. Sudah bisa dieliminir nih ternyata. Udah bisa dieliminir. Kalau dieliminir, maka ini adalah min N. Oke. Ini adalah min 30. A-nya habis, berarti N-nya banyaknya 30. Oke, jadi bilangan itu, sekelompok bilangan itu banyaknya adalah 30 bilangan. Ya. Nah, ini tentu hal yang baru buat kita semua. Ada model soal seperti ini. Ya. Oke, soal berikutnya nomor 9. Nomor 10 ya. Nomor 10. Lihat. 6 orang tamu undangan akan dijemput dengan 2 mobil yang masing-masing berkapasitas 4 penumpang. Jadi 4 penumpang ya. Ini selain sopir tentu. Penumpang bukan sopir ya. Banyak cara menempatkan orang pada mobil bagaimana? Oke. Maka 6 orang itu kita coba distribusi ke kedua mobil itu, kedua mobil. Nah, berapa kemungkinannya? Misalkan gini. Karena maksimum kapasitas 4, ini mobil 1 ya, ini mobil 2. Oke. Maka 6 ini bisa kita penuhi dulu. Ya. Ini diisi berarti 2 orang. Ya, 2 penumpang gitu ya. Bukan 2 orang. Kemungkinan kedua, ini kita isi 3. Maka ini isinya 3. Oke. Kalau ini kita isi 2.
maka di sini harus diisi 4. Kalau ini kita isi 1, makanya harus 5. Dan ini nggak boleh, karena maksimal kapasitasnya adalah 4. Maka ini tidak berlaku. Maka sepertinya kita sudah bisa membuat kombinasi. Berarti dari sini itu terpilih dari 6 orang diambil 4. Gitu ya. Kali, nah sekarang tinggal 2 orang, gitu ya. 2 orang diambil 2. Nah, kita hitung nanti ya. Dari sini adalah pertama 6 orang itu diambil 3. Setelah itu tinggal 3 orang diambil 3 ke mobil yang kedua. Bisa dihitung. Nah, ini 6 orang diambil 2 gitu ya. Nah, di sini tinggal 4 orang diambil 4. Nah, tinggal dihitung ya. Oke, mau menghitung pakai rumus boleh, menghitung pakai segitiga Pascal juga boleh. Ayo kita coba versi lain ya, Pascal ya. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Oke, 6 kombinasi 4. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Oh, 15. 15 ya. Ini 2 kombinasi 2. 2 kombinasi 2 di sini berarti 0, 1, 2, 1. Kalau sama begini 1 berarti ya. 6 kombinasi 3 berarti 20. Ya. 6 kombinasi 2 berarti 15. Ini 1 ya. Tinggal jumlahkan berapa nih? 35, 50 cara. Nah, 50 cara. Seperti itu ya. Penyelesaian soal yang model-model begini. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Soal nomor 11. Nomor 11. Mau apa ini? Apa ini? Pada suatu malam gelap. Oke ya. Seorang berdiri sejauh 5 meter dari sebuah lampu. Ayo kita gambar kondisinya. Oke, jalan. Ya. Ini lampu. Oke. Sekarang ini orangnya berdiri. Orangnya berdiri 5 meter. Oke. Terus lampunya tingginya, ini lampu, ya, tingginya 6 meter. Oke, dah, ketemu. Bayangan panjang bayangan tersebut, berarti bayangannya di sini. Gitu ya. Oke. Ini 5/3 meter. Maka tinggi orang itu berapa gitu ya. Ini T-nya ditanyakan. Ini konsep fisika ya, konsep fisika. Bahwasanya lampu sinar itu berjalan lurus. Nah, maka kita sepertinya mendapat 2 segitiga yang sebangun. Berarti bermain perbandingan. Berarti panjang sini ya, dibagi panjang yang ini ya, itu sama dengan tinggi ini dibagi tinggi ini ya. Oke, kita coba. Berarti ini ke sana berarti 5 ya, 5 ditambah 5/3 ya, dibanding yang kecil ini 5/3 ya. Terus sama dengan tinggi yang segitiga besar dibagi tinggi yang segitiga kecil. Nah, tinggal kalikan silang. Berarti saya hitung di sini ya supaya luas ya. Oke, berarti saya kalikan silang 5T ditambah 5/3T. Itu kalikan silang sana berarti ini 10. Oke, 10. 5/3 kali 6 ini dicoret ya, di 2, 10. Oke. Kalau saya nggak suka pecahan, maka saya kalikan 3 aja. 15T ditambah 5T, saya kalikan 3, berarti 30. Ini berarti 20T sama dengan 30, berarti T sama dengan 30 bagi 20. 3/2, ini 1,5 meter atau 150 cm. Ya, ketemu. Tinggi orang itu adalah 150 cm. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Ya, nomor 12. Kita 15 soal ya hari ini ya. Oke, saya hapus. Oke, apa ini?
Banyak cara menempatkan 3 laki-laki dan 2 perempuan duduk berjajar tanpa membedakan tiap anak. Ini penting sekali. Tanpa membedakan tiap anak. Biasanya orang jajar, ini laki-lakinya beda, ini orang-orangnya beda. Maka kalau orang-orangnya beda, itu filling slot, 5 orang ya, 4, 5. Ya. Maka ini 5 kemungkinan, 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. 20 kali 6, 120. Maka secara gegabah orang memilih ini. Karena tidak memperhatikan ini. Gitu ya. Ini tanpa membedakan tiap anak. Anggaplah ini kembar identik gitu ya. Kembar identik. Ya, jadi nggak beda. Kalau nggak beda, berarti nyusunnya adalah seperti begini. Ini sesuatu yang sama, ini yang beda. Oke. Maka lihatlah, karena ini sama, ini seperti menyusun atau permutasi dengan beberapa objek yang sama. Mestinya banyak caranya adalah 5 faktorial dibagi. Laki-lakinya ada yang sama 3. Perempuannya ada yang sama 2. Nah, seperti ini harusnya ya. Maka ini 5, ini 4, 3 faktorial gitu ya. Ini 3 faktorial, ini 2. Habis terbagi 20 bagi 2, 10 cara. Seperti ini. Nah, jadi informasi tambahan ini penting sekali ya. Penting sekali. Ya. Oke. Semoga jadi tambahan ilmu buat kita semua ya. Nomor 13. Oke, nomor 13. Lihat. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa populasi hewan berkurang menjadi setengahnya tiap 10 tahun. Jadi ya, tahun 2020, ini 2020, ini kayak penulisnya 2020 gitu ya. Oke, populasinya tinggal 1 juta ini, 1 juta. Nah, sekarang populasi hewan pada tahun 1980. Oke, setiap 20 tahun berarti sini 2000, tiap 10 tahun berarti ini 2010. Gitu ya, 2010. Oke, ini tahun 2000. Ini di manual aja bisa soal begini ya. Ini 1990. Ini baru 1980. Ini yang ditanyain. Oke, setiap 10 tahun berkurang setengahnya. Berarti ini adalah 2 juta. Oke. Ini berarti sini 4 juta. Oke. Di sini berarti 8 juta. Berarti sini adalah 16 juta. Oke, yuk tanpa namanya ini kita manual ya, manual. Apakah boleh di UTBK manual? Oh, sangat dibolehkan, bahkan kalian menembak aja boleh ya. Tapi kan resiko ditanggung masing-masing ya. Oke, soal nomor 14. Soal nomor 14. Oke. Apa ini? Percobaan melempar 2 dadu sekaligus. Muncul jumlah peluang mata dadu tidak lebih dari 6 jumlahnya. Kalau saya buatkan tabel begini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dadu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang jumlahnya kurang dari tidak lebih dari 6. Nah, bahasanya ini lagi. Tidak lebih dari 6. 6 apakah boleh? Boleh mestinya. Ini jumlahnya 2 berarti boleh. Jumlahnya 3, jumlahnya 4, jumlahnya 5, jumlahnya 6. Nah, ini jumlahnya 3, jumlahnya 4, jumlahnya 5, jumlahnya 6. Oke. Biasanya berpola ini bentuknya ya. Nah, oke. Ini 6. Ini tinggal 2 saja. Ini tinggal 1. Yang lain sudah nggak boleh ya. Berapa ini? Berapa centang? Ini ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, ada 1. Oke, berarti ini 6, ini 6, 12 tambah 3, 15. 15 dari 36 kemungkinan. Kalau dibagi 3, berarti 5 per 12. Ini jawabannya ya. Mudah, saya rasa mudah ya. Oke, yang terakhir. Oke, 15 nomor aja. Kita lanjutkan untuk nomor 15 ya. Nomor 15. Oh, ada
3 suku deret geometri yang berurutan. Berarti ini adalah suku pertama gitu ya. Suku pertama, suku kedua gitu ya. U2 gitu ya. Ini suku ketiga. Oke, lihat. Maka syarat dari sebuah deret geometri itu rasionya tetap. Rasio itu U2 dibagi U1 berarti 6P tambah Q gitu ya. Dibagi 2P tambah Q itu sama dengan suku ketiga berarti 14P ditambah Q dibagi suku kedua 6P ditambah Q. Nah, kita bisa ngalihkan silang berarti ini adalah 6P tambah Q ini sama kuadrat berarti ini adalah 2P tambah Q ini kali 14P ditambah Q. Kita tinggal memproses saja sebenarnya berani-beranian aljabar ya. Berarti 36P kuadrat ditambah 12PQ ditambah Q kuadrat. Nah, yang ini ayo 28P kuadrat ditambah 2PQ. Oke, sekarang Q 14PQ. Oke, Q kali Q berarti Q kuadrat. Ini habis terbagi. Oke, kita bisa mengumpulkan yang kuadrat. Ini P-nya berarti 8P kuadrat. Q-nya saya bawa ke sini 14PQ dikurangi 12PQ 2PQ tambah 2PQ 4PQ. Nah, semua dibagi 4P akan kita peroleh ini 2P ini Q. Oh, berarti Q itu senilai 2P. Nah, maka kita tahu rasio yang diminta rasio ya. Rasio itu suku kedua berarti 6P ditambah Q dibagi suku pertama 2P tambah Q. Di mana Q sudah bisa kita substitusikan dengan 2P. Berarti yang pembilang ini Q-nya 2P, 2P tambah 6P berarti 8P. Ya. Ini adalah 2P berarti ini adalah 4P. Nah, oke, 8P dibagi 4P adalah 2. Ini rasionya. Oke, demikian 15 soal pembahasan untuk soal yang mirip untuk UTBK. Semoga ini ada gunanya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.